Terbebas dari kekuasaan dosa. Refleksi pagi 2104. Apa yang dikatakan kitab suci tentang kekuasaan dosa? Galatia 3 ayat 22 menjelaskannya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudara-saudara, kitab suci Perjanjian Lama telah menunjukkan bahwa hakikat manusia berdosa pastilah akan cenderung berbuat dosa, karena tidak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Semua manusia terkurung dalam ketidaktaatan supaya nyata kemurahan Allah sesuai Roma 11 ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Saudara-saudara, Perjanjian Lama telah menceritakan bagaimana bangsa Israel telah gagal sebagai bangsa pilihan Allah untuk menaati segala perintahnya. Meskipun demikian, walaupun bangsa Israel tidak taat, Tuhan tetap setia pada janjinya dengan mengutus Yesus Kristus untuk melakukan penebusan di atas kayu salib. Ini semua hanyalah karena kasih karunia Allah semata, seperti yang terungkap di Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita perteguh iman kita dalam Yesus Kristus. Tetaplah berpegang pada Kristus. Taurat sebagai pengawal. Refleksi pagi 2105. Bagaimana peran dari hukum Taurat sebelum datangnya Yesus Kristus? Mari kita simak Galatia 3 ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Saudara-saudara, sebelum Yesus Kristus datang sebagai kegenapan hukum Taurat, hukum itu telah menjadi pengawal yang menjaga bangsa Israel untuk mengetahui segala hal yang dikenan Allah. Mereka harus melakukan segala ketentuan Taurat itu dengan setia, seperti yang dinyatakan Allah di Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya, kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara-saudara, melalui pengawalan dari hukum Taurat, telah nyata dari sejarah bangsa Israel bahwa bangsa pilihan Allah ini tidak mampu untuk memenuhi segala ketentuan Taurat. Pada waktu yang ditentukan Allah, Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat, sehingga melalui iman dalam Yesus Kristus, manusia dapat memperoleh jalan keluar dari kutukan dosa. Iman dalam Yesus Kristus adalah jalan keluar yang diberikan Allah, sehingga manusia bisa terlepas dari pengawalan hukum Taurat. Iman dalam Yesus Kristus inilah yang merupakan perjanjian yang baru dari Allah sebagai penggenapan dari perjanjian yang lama yang berdasarkan hukum Taurat. Marilah kita bersyukur untuk perjanjian yang baru ini. Hukum Taurat sebagai penuntun. Refleksi pagi 2106.
Apa fungsi hukum Taurat sampai Yesus Kristus datang? Mari dengar penjelasan Rasul Paulus di Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, di masa dulu, seorang penuntun atau seorang pedagogus adalah seorang hamba yang ditugasi untuk melayani, memfasilitasi, dan mengantar seorang anak untuk dapat belajar dengan baik. Ia adalah seorang pelayan dan bukan seorang guru atau pengajar. Istilah penuntun ini adalah istilah yang dipakai Rasul Paulus untuk menggambarkan fungsi hukum Taurat yang menuntun sampai Kristus datang, supaya mereka yang beriman pada Yesus Kristus dapat menerima pembenaran Allah. Saudara-saudara, seorang penuntun atau seorang pedagogus di masa dulu tentulah harus berupaya untuk menuntun dan mengarahkan seorang anak supaya dapat belajar dengan baik pada pengajar yang telah ditentukan oleh tuannya. Kalau hukum Taurat itu adalah sang penuntun atau sang pedagogus, maka Allah adalah sang tuan yang mengutus sang pedagogus untuk menuntun kita untuk datang kepada sang pengajar, yaitu Yesus Kristus. Hukum Taurat menuntun kita untuk menaruh iman dalam Yesus Kristus dan menerima pembenaran dari Allah. Oleh sebab itu, marilah kita mendalami hukum Taurat dan Perjanjian Lama sebagai penuntun kita untuk makin menaruh iman pada Yesus Kristus, Tuhan kita.